Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 38. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Di sini kakak akan memberikan contoh jawaban alternatif. Tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang menempati bumi. Keberadaan tumbuhan bisa menopang hidup makhluk lainnya seperti hewan dan manusia. Kehidupan tumbuhan sangat berguna dan mempunyai banyak manfaat. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Pada tumbuhan terdapat beberapa bagian seperti akar, daun, batang, buah, dan biji. Fungsinya sangat beragam dan berguna baik bagi tumbuhan itu maupun bagi manusia. Kemudian pada halaman 40, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Mari bersama-sama kita mengisi diagram halaman 40. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup antara lain penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida, tempat hidup tanaman dan hewan lainnya, sebagai produsen atau pembuat makanan, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, dan sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Lalu pada ayo membaca halaman 41. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan kesimpulan, jagung sangat penting di Indonesia. Amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu? Mari kita mengisi kolom pada halaman 41.
Pendapat saya tentang tabel di atas adalah menjelaskan tentang cara membuat sebuah kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Kemudian pada halaman 42, sekarang bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Teks paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulan, jagung berkembang biak melalui biji. Dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Jawab iya, saya bisa menemukan cara membuat suatu kesimpulan. Lalu, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Menurutku, kesimpulan yang baik bercirikan: 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Inti sari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kemudian pada halaman 43, amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Jawab. Gambar pertama, terdapat 3 anak-anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak tersebut dari suku atau ras yang berbeda. 1 yang paling menonjol identitas rasnya adalah anak berbaju merah yang berasal dari etnis Tionghoa. Walaupun berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak ini tetap bekerja sama membersihkan lingkungan. Sedangkan gambar kedua, terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat. Lalu pada halaman 44, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tuliskan penjelasanmu dengan singkat. Jawab. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga, yakni terlihat dari gambar 3 anak yang saling tolong-menolong. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar kedua adalah sila keempat, yakni terlihat dari gambar 3 siswa-siswi yang menunjukkan musyawarah bersama atau berbagi pendapat. Berikutnya, berilah kesimpulan. Nilai yang sesuai sila ketiga sampaikan kepada teman kelompokmu. Jawab. Kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga adalah kita harus bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Berikutnya, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Jawab. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila diantaranya: 1. Bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. 2. Membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Dan 3. Mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawab. Cara memperbaiki sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila diantaranya: 1. Mengembangkan persatuan Indonesia dengan hidup rukun. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia. 3.
mengembangkan rasa bangga terhadap tanah air dengan ikut serta dalam perlombaan dan berhasil meraih juara. 4. Bekerja sama untuk memelihara ketertiban. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.